Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya mahasiswa program sarjana akuntansi Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berisikan tentang review jurnal. Tugas ini saya buat atau video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Kemudian dalam kesempatan kali ini saya akan mereview 3 jurnal sekaligus, yang 2 jurnal adalah jurnal nasional yang berbahasa Indonesia, kemudian 1 jurnal merupakan jurnal internasional atau bahasa asing. Langsung kita masuk ke jurnal yang pertama. Yang pertama ini adalah jurnal yang berjudul tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan profesi akuntan publik dan non-akuntan publik bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Nama jurnal ini adalah Jurnal Akrab Juara volume 5 nomor 3 yang ditulis oleh Rina Oktiani pada tanggal 28 Juli tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan profesi akuntan publik dan non-akuntan publik bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang pokok. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi atau S1 yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Surakarta, dengan syarat mahasiswa tersebut sudah mengambil mata kuliah auditing. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan informasi dari target-target tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mahasiswa yang telah lulus atau sedang menempuh mata kuliah pengauditan 1 maupun pengauditan 2. Kemudian variabel penelitian, definisi operasional variabel yang diteliti adalah yang pertama, pilihan karir sebagai akuntan publik dan non-akuntan publik sebagai variabel dependen. Diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Astami tahun 2001. Kemudian yang kedua yaitu variabel independennya terdiri dari faktor intrinsik pekerjaan, yaitu terkait dengan kepuasan yang diterima individu pada saat atau sesudah ia melakukan pekerjaan yang diukur dengan 3 item pertanyaan. Yang pertama yaitu gaji. Pertanyaan soal gaji ini merupakan atau dipertimbangkan adalah gaji jangka pendek dengan 2 item pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan pasar kerja, meliputi pertimbangan pasar kerja untuk jangka panjang maupun jangka pendek dengan 4 item pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah persepsi tentang profesi akuntan publik, persepsi tentang keuntungan menjadi akuntan publik dengan 5 item pertanyaan. Penelitian ini memperoleh hasil dari kuesioner ini menunjukkan bahwa terdapat 67 orang mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik dan 43 sisanya memilih profesi non-akuntan publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama yaitu faktor sifat atau jenis pekerjaan yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih karir sebagai akuntan publik atau non-akuntan publik. Yang kedua yaitu faktor gaji atau penghargaan finansial. Penghargaan finansial ini mempengaruhi mahasiswa dalam memilih karir sebagai akuntan publik atau non-akuntan publik. Kemudian yang ketiga, faktor ketersediaan kesempatan kerja tidak mempengaruhi mahasiswa dalam memilih karir sebagai akuntan publik atau non-akuntan publik. Kemudian yang keempat yaitu faktor persepsi tentang profesi akuntan publik mempengaruhi mahasiswa dalam memilih karir sebagai akuntan publik atau non-akuntan publik. Kemudian pendapat mengenai jurnal ini secara keseluruhan, penelitian ini sudah cukup baik ya, karena penelitian ini sudah mencantumkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi, khususnya dalam memilih karir. Untuk penelitian selanjutnya mungkin akan lebih sempurna dan lebih baik lagi apabila penelitian dilakukan tidak hanya di kota Surakarta saja, namun dilakukan di beberapa kota yang berdampingan. Kemudian pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan pelibatan wawancara secara langsung
agar data yang diperoleh lebih luas dan lengkap sesuai dengan pendapat responden secara langsung. Kemudian jurnal yang kedua yang saya review ini jurnal dengan judul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Profesi Akuntan Publik. Nama jurnal ini adalah Jurnal Ekonomi dan Bisnis volume 2 nomor 2 yang ditulis oleh Herlin Melindasari pada tanggal 25 Juni tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan persepsi atau sikap dari mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan publik. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan non-probability sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk dijadikan sebagai anggota sampel. Kemudian teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel atau sampling sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini membuktikan bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi Universitas DHSN Bengkulu adalah personalitas dan pengakuan profesional. Kemudian kesimpulan penelitiannya ada 3. Yang pertama yaitu kesimpulannya ada 4. Yang pertama yaitu penghargaan finansial merupakan faktor yang belum dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi Universitas DHSN terhadap profesi akuntan publik. Kemudian yang kedua, pengakuan profesional dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi. Kemudian lingkungan kerja juga mampu mempengaruhi mahasiswa akuntansi untuk berprofesi sebagai akuntan publik. Kemudian yang keempat, personalitas merupakan salah satu determinan yang potensial sebagai perilaku individu saat berhadapan dengan situasi atau kondisi tertentu. Kemudian pendapat mengenai jurnal. Penelitian ini secara garis besar sudah cukup baik dengan menggabungkan antara metode kualitatif dan juga kuantitatif. Namun penggabungan kedua metode ini cukup memakan waktu yang tidak sebentar karena pengambilan data juga dilakukan secara gabungan. Kemudian apabila ada peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama, mungkin harus paham dulu mengenai metode penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif agar penelitiannya tidak mengalami kesulitan atau tidak memakan waktu, bahkan berhenti di tengah jalan. Baik, kemudian jurnal yang ketiga yang saya angkat atau jurnal asing ini adalah Jurnal Pendidik Akuntansi. Ini ditulis oleh Catherine Enget, Joanna L. Gracia, dan Maria Webinger dengan judul Pengaruh Jenis Kelamin, Kesulitan Karir, Peluang, dan Fenomena Penipu pada pilihan siswa. Jurnal ini dimuat pada tanggal 13 September tahun 2020. Penelitian ini juga berusaha untuk menemukan bagaimana gender, kesulitan yang dirasakan, fenomena penipu, dan peluang yang dirasakan berdampak pada keputusan siswa untuk mengambil jurusan akuntansi. Kami menemukan bahwa mereka yang memiliki peluang karir ini relatif tinggi dibandingkan jurusan lain lebih cenderung memilih akuntansi sebagai jurusan. Kemudian metode dari penelitian ini menggunakan survei online yang dilakukan melalui Qualtrics yang mencakup pertanyaan yang dirancang untuk menilai karakteristik kepribadian masing-masing peserta, pengalaman mereka tentang fenomena penipu, persepsi mereka tentang jurusan yang berbeda, dan informasi demografis. Kami menilai atau peneliti menilai karakteristik kepribadian menggunakan skala mini IPIP yang merupakan versi lebih pendek dari International Personality Item Pool. 20 item mini IPIP ini mencakup pertanyaan seperti saya adalah nyawa pesta, saya bersimpati dengan perasaan orang lain, dan saya memiliki imajinasi yang hidup. Peserta menanggapi setiap pertanyaan pada skala tingkat 5 poin dari sangat baik setuju hingga sangat setuju. Skala pengukuran partisipan pada 5 besar faktor kepribadian: ekstrim, menyenangkan, teliti, neurotisme, dan intelek imajinasi. Penelitian ini mengukur pengalaman peserta tentang fenomena penipu menggunakan skala fenomena penipu
Clance atau CHIPS pada tahun 1985. Skala ini telah divalidasi dengan digunakan secara luas dalam literatur fenomena penipu skala 20 item. Ini mencakup pertanyaan seperti kadang-kadang saya merasa kesulitan saya disebabkan oleh semacam keberuntungan dan lain-lain. Nah, kemudian variabel dependent, variabel penelitian dalam penelitian ini variabel dependennya adalah variabel dummy yang ditetapkan ke 100 untuk peserta yang menunjukkan akuntansi sebagai jurusan mereka. Dan variabel independen yang menarik adalah odds of peringkat akuntansi pada peluang karir dibanding dengan jurusan bisnis lainnya. Penelitian ini menghasilkan hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pria dan wanita memilih atau menghindari jurusan yang sulit karena alasan yang sama. Kesimpulan dari penelitian ini, meskipun penelitian ini tidak secara langsung membahas hal ini, persepsi mahasiswi tentang ketidakseimbangan gender di tempat kerja dapat mempengaruhi pilihan jurusan mereka dengan memaparkan mereka kepada wanita sukses di bidang tertentu. Kemudian tanggapan atau pendapat mengenai jurnal ini sudah secara kompleks membahas apa yang menjadi rumusan masalah yang tersaji. Kekurangan dan kelebihannya sudah disampaikan pada kesimpulan penelitian. Jadi peneliti selanjutnya cukup mencoba pengembangan penelitian ini dengan lebih menekankan pada apa yang disajikan dalam kesimpulan penelitian ini saja. Baik, sekian video yang bisa saya buat mengenai review 3 jurnal. Nanti bisa dikembangkan lagi apabila ada teman-teman yang berminat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.